Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami hidup, kami menikmati udara segar, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang senantiasa dicurahkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tenangkan dan teduhkan hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca pada pagi hari ini Tuhan, semakin menumbuhkan iman, percaya, serta pengharapan kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, bacaan kita masih tetap terambil di dalam kitab Habakuk. Pada pagi hari ini, kita akan renungkan di dalam Habakuk 2, ayat 1-5 dengan tema yang masih tetap, meski gentar tetapi tetap tegar, bagian keempat. Puji Tuhan, saya akan membacanya di dalam ayat pertama. Demikian, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Habakuk masih bertahan untuk menanti jawaban dari Tuhan, jawaban kegelisahannya disampaikan kepada Tuhan dengan penuh kesabaran. Dia tetap berdiri tegak untuk menunggu apa yang akan Tuhan sampaikan di dalam keluh kesahnya itu. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, percakapan antara Habakuk dengan Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Di dalam ayat yang pertama mengatakan, aku akan tetap berdiri tegak di tempat pengintaianku di menara. Ketika datang jawaban dari Allah, jawaban itu hanya memerintahkan Habakuk untuk tetap bersabar dalam menunggu. Tidak ada kepastian tentang kapan pertolongan dari Tuhan itu akan datang. Walau Tuhan memberikan kepastian bahwa pertolongannya itu akan datang. Si Tuhan. Ayat yang kedua mengatakan begini Bapak Ibu. Lalu Tuhan menjawab, aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tulisan yang dibuat itu tidak mengandung pesan yang indah. Tulisan itu memuat tentang nubuat bagaimana bangsa Yehuda akan dihancurkan oleh bangsa Kasdim. Bangsa yang menindas orang-orang Yehuda. Kita lanjutkan ayat yang ketiga Bapak Ibu. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, kadangkala dalam hidup ini kita harus mengalami yang namanya penundaan atas banyak hal. Ya, saya juga pernah dan saya percaya Bapak Ibu juga pernah mengalami yang namanya penundaan. Namun sebelumnya kita perlu sadar bahwa penundaan bukanlah berarti penolakan. Karena di balik itu Tuhan sudah mengajarkan kita untuk percaya dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Serta Tuhan akan membentuk karakter kita di dalam diri kita. Jika hingga hari ini Tuhan izinkan sebuah penundaan dalam hidup kita, maka seharusnya kita tidak cepat-cepat menjadi putus asa atau kecewa. Karena waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Amin Bapak Ibu. Ayat yang keempat B, saya hanya membaca ayat 4B, ini sangat menguatkan. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya.
orang yang benar itu akan hidup oleh imannya. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, Habakuk berada dalam situasi iman tanpa pengharapan. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang diharapkan belum terwujud. Tapi Habakuk itu percaya kepada Tuhan bahwa pertolongan Tuhan itu pasti akan terjadi. Puji Tuhan. Kembali kita mengingat bagaimana kondisi bangsa Israel waktu dijajah, tentu bukan menjadi bangsa yang enak, bangsa yang makmur. Mereka harus mengubah nama seperti Daniel. Kehidupan mereka, kebiasaan mereka tidak bisa lagi dipakai. Mereka harus mengikuti peraturan-peraturan di mana orang-orang Yahuda itu tinggal di dalam suku Kasdim itu. Bahkan mereka dipaksa untuk kawin campur karena itu kan dilarang Tuhan. Ya. Nah, itu sengaja dilakukan oleh orang-orang Kasdim supaya mereka tidak memberontak, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah melupakan umatnya, apalagi orang Yehuda, bangsa Israel. Hal-hal sekecil apapun Tuhan tetap pelihara. Alkitab mengatakan rambut yang ada di kepala kita Tuhan tahu. Dalam situasi ini pun kita melihat sesungguhnya Tuhan menyertai dan penyertaan Tuhan itu nyata. Tuhan tetap memberikan iman kepada Habakuk. Iman yang bertumbuh dan menjadi semakin kuat. Habakuk tahu bahwa orang Kasdim akan datang dan menyerang mereka. Namun Habakuk tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan kesulitan datang, tentunya diharapkan iman akan bertumbuh. Bukan berarti iman malah mati. Kita jadi ingat di dalam kitab Roma 1 ayat 17 yang mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Yang artinya adalah ternyata iman itu sangat menentukan langkah orang untuk menjadi orang benar. Mengacu kepada sebuah proses atau kekuatan yang berkelanjutan yang harus ada untuk menopang hidup kita. Bapak Ibu, dengan demikian kapan, bagaimanapun dan dimanapun kita harus hidup oleh iman itu sendiri. Orang beriman akan menjadi hidup. Puji Tuhan. Kehidupan kita adalah kehidupan yang harus ada dalam penurutan. Dari kata nurut orang Jawa ya. Yang artinya kalau di bahasa Indonesia kan adalah patuh, taat. Ya. Jadi kehidupan orang percaya harus ada penurutan terhadap siapa? Terhadap Tuhan. Dengan demikian beriman bukan hanya berarti memiliki keyakinan di dalam nalar atau pikiran, tetapi bertindak sesuai dengan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Lalu apa yang kita pelajari dari kitab Habakuk pada pagi hari ini? Bapak Ibu, Habakuk mengajarkan kepada kita untuk tetap beriman dalam situasi yang begitu sulit dan situasi di mana kita belum bisa melihat pertolongan Tuhan, tetapi kita percaya. Ya, gampang-gampang susah ini. Pertolongan akan dikerjakan oleh Tuhan bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya percaya kita sekalian adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang percaya akan kedaulatan Tuhan atas diri saya dan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, biarlah pada pagi hari ini kita tetap tekun, kita tetap sabar menanti pertolongan Tuhan dengan waktunya Tuhan. Sehingga kita percaya kalau waktunya Tuhan, semuanya itu akan mendatangkan damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Kiranya pada pagi hari ini apa yang kita pelajari dari Habakuk semakin menguatkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan pasti menolong kita. Kapan itu? Perlu kesabaran, perlu ketekunan. Kita harus nurut apa yang ada dalam rancangan Tuhan. Ada
dalam kehendak Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap andalkan Tuhan, tetap kita gantungkan harapan kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mohon untuk Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan memberikan keteguhan kepada kami. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, susah, senang, gelak, tawa, tangis kami percaya. Engkau melihatnya dan Engkau memperhitungkan. Dan biarlah dengan penuh kesabaran, ketekunan kami akan datang kepada Tuhan, tidak akan pernah putus asa dan tidak akan pernah bosan-bosan sampai Tuhan menyatakan kuasa serta mujizat dalam kehidupan kami. Kami percaya itu, kami imani itu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.